Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Montosori akan jadi pemandu pada program baru di channel ini, program diskusi. Untuk tayang perdana ini, tema diskusi kita adalah tentang momentum yang terjadi pada hari ini, yakni Hari Pers Nasional. Lebih khususnya, kami mengambil tema tentang peranan wartawan atau pers terhadap bahasa Indonesia. Untuk membahas tema ini, bersama kita telah hadir narasumber yang kami anggap kompeten dan expert tentang bahasa dan pers. Beliau adalah anak muda, penulis yang rajin, penulis buku, penulis esai di banyak media mulai nasional sampai lokal. Beliau adalah Holly Adib. Kita sapa narasumber kita. Apa kabar, Bung Adib? Alhamdulillah, kabar baik, Bang Mon. Sibuk apa akhir-akhir ini? Cukup sibuk, Bang. Sebagai penulis, saya sibuk menulis esai di berbagai media. Sebagai editor, saya mengedit sejumlah naskah buku di penerbit. Sebagai mahasiswa, saya menyelesaikan tesis saya di Pasca Sarjana Linguistik UNAN. Sebagai wartawan, saya juga menulis berita, Bang. Buku apa sekarang sedang diselesaikan? Saya sedang menyiapkan buku ketiga saya. Masih berkisar pada kumpulan esai bahasa yang saya rencanakan terbit tahun depan. Saat ini saya sedang menunggu buku kedua saya selesai dicetak. Penerbitnya Diva Press, judulnya Perca-Perca Bahasa. Buku pertama saya berjudul Pendekar Bahasa, terbit pada tahun 2019. Semuanya temanya tentang bahasa. Iya, kumpulan esai bahasa. Kembali kita ke tema kita hari ini, peranan wartawan atau pers terhadap bahasa Indonesia. Menurut Bung Adib, sejauh mana dan seperti apa peranan wartawan terhadap bahasa Indonesia? Peran wartawan sangat besar, bahkan menurut saya sangat fundamental. Yang pertama, penggagas nama bahasa Indonesia itu ialah wartawan. Namanya Muhammad Tabrani, wartawan koran Hindia Baru, orang Madura dia. Jadi ketika itu nama bahasa Indonesia belum ada, namanya masih bahasa Melayu. Jadi pada tahun 1926, 11 Februari 26, dia menulis sebuah tajuk rencana berjudul Bahasa Indonesia kalau saya tidak salah. Jadi dia mengusulkan nama bahasa bangsa yang dicita-citakan itu namanya Bahasa Indonesia. Tahun 1926 sudah ada Indonesia, Indonesia. Nama bahasa Indonesia. Dia diusulkan, kemudian dia membawa usulan itu ke Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 2 Mei 1926. Jadi berselama beberapa bulan. 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Jadi pada butir ketiga Kongres Pemuda pertama itu, butir ketiganya kan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun usulan tersebut ditolak oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin beralasan bahwa nama bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada itu nama bahasa Melayu gitu. Jadi karena ada ketidaksepahaman, usulan itu ditunda. Pada 2 tahun berikutnya, pada Kongres Pemuda kedua, Muhammad Yamin menerima usulan itu. Justru ketika saat itu M. Tabrani tidak ikut dalam kongres itu, dia sedang belajar jurnalistik di luar negeri. Jadi pada 28 Oktober 1928, M. Yamin menerima usulan M. Tabrani itu. Karena itulah sampai sekarang kita mengenal butir ketiga Sumpah Pemuda itu seperti itu. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Begitu pentingnya. Dalam bahasa Indonesia ini, Bung Adib, kan dikenal juga ragam bahasa pers gitu. Apakah ada seberapa banyak sumbangan pers terhadap kosakata, ragam bahasa yang dari pers terhadap bahasa Indonesia? Cukup banyak, Bang. Kalau dicermati sebenarnya cukup banyak. Tapi yang saya ingat saja, misalnya kata petahana, kata itu disumbangkan oleh wartawan Kompas, namanya Salomo Simanung Khalid, pada tahun 2009. Salomo mencari padanan kata itu, Salomo memunculkan kata itu sebagai padanan kata incumbent dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian ada juga kata Anda, itu memang penemunya bukan Rosian Anwar, tetapi Rosian Anwar
mengajak pembacanya untuk menemukan kata sebagai pengganti menemukan kata ganti orang kedua seperti you dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi kata Anda itu ditemukan oleh mayor penerbang Angkatan Udara namanya Sabirin. Rosian Anwar menggunakan kata itu pertama kali tahun 57 di korannya Harian Pedoman. Kemudian ada lagi kata gengsi. Itu juga digali, diperkenalkan oleh Rosian Anwar sekitar tahun 49. Kata itu digali oleh Rosian Anwar dari kata gaul anak muda Kota Padang pada sekitar tahun 1930. Kemudian ada lagi kata dangdut, itu disumbangkan oleh Putu Wijaya, dulu wartawan Tempo, tahun 72 kalau saya tidak salah. Kemudian ada lagi frasa tutup usia, itu disumbangkan oleh wakil pemimpin redaksi Kompas namanya P. Suwantoro pada tahun 1978. Cukup banyak itu yang saya ingat, Bang. Itu sudah jadi kata baku masuk kamus? Sudah masuk kamus semua. Oke. Sekarang menurut Bung Adib, bagaimana kondisi bahasa yang digunakan atau yang ada di media-media kita sekarang? Di satu sisi kondisinya cukup menggembirakan, terutama di koran-koran besar, karena koran besar itu kan memiliki redaktur bahasa dan mereka tingkat kehati-hatian awak redaksinya sangat tinggi. Namun di sisi lain, kondisi bahasa Indonesia di media bahasa, terutama media bahasa daring atau online, cukup mengkhawatirkan. Saya kalau membaca berita di media daring itu, hampir selalu menemukan kesalahan berbahasa begitu, Bang. Iya. Salah satu contohnya, konteks bahasanya atau kosakatanya? Misalnya logikanya begitu. Logika. Kemudian contoh pilihan katanya misalnya. Misalnya dalam kasus yang terbaru ini penembakan seorang terduga penjudi di Solo Selatan. Itu tersangka. Saya perhatikan hampir semua media itu menulis polisi menembak DPO gitu. DPO judi kan? Iya, ada. Padahal DPO itu kepanjangannya daftar pencarian orang. Daftar pencarian orang. Kan tidak mungkin polisi menembak daftar pencarian orang. Ya, jadi saya pernah menulis itu dalam sebuah esai bahwa maksud polisi itu sebenarnya buronan. Jadi yang tepat itu polisi menembak buronan tersangka kasus judi misalnya. Yang lebih tepatnya. Itu saya sudah pernah menulis itu. Ya kan tidak masuk akal polisi menembak daftar gitu kan. Kemudian contoh lainnya itu setiap pilkada misalnya banyak berita jumlah DPT. DPT itu kan jumlah daftar pemilih tetap. Yang sebenarnya kan yang jumlahnya kan jumlah pemilih tetap, bukan jumlah daftar. Daftaran cuma satu. Mestinya jumlah pemilih tetap. Iya, betul. Bukan jumlah daftar pemilih tetap. Oke. Tapi bukankah ada istilah dalam bahasa Indonesia itu personifikasi? Jadi ada sebuah kata yang mungkin tidak cocok digunakan, tapi dalam bahasa keseharian dijadikan personifikasi. Tidak seperti itu kasusnya. Itu tidak tepat klasifikasi kasusnya tidak tepat seperti itu. Banyak sebenarnya penyimpangan itu, Bang. Misalnya ada lagi salah satu ciri bahasa jurnalistik itu kan spesifik. Kan yang seperti yang baru-baru yang saya tulis di padangkita.com itu penggunaan frasa tes swab. Itu kan tidak spesifik, Bang, karena tes swab itu ada 3 kan. Sementara banyak media, bukan semua, banyak media yang menggunakan frasa tes swab tanpa menjelaskan tes swab yang mana. Akhirnya informasinya tidak sampai. Pembaca jadi bingung tes swab yang mana. Saya sering kecewa itu membaca berita kalau tidak ada penjelasan tes swab yang mana. Kan ada tes PCR, antigen, dan tes cepat molekuler. Itu ketiganya kan tes swab. Kalau yang rapid test tidak. Rapid test ada 2. Rapid test antibody dan antigen. Dan antigen itu rapid test sekaligus tes swab. Pada intinya memang sebuah berita tidak boleh menimbulkan pertanyaan, apalagi membingungkan. Betul, iya. Bagi orang bahasa Indonesia seperti Bung Adib, itu menjadi hal-hal yang dicermati. Jadi kawan-kawan wartawan, penulis, nanti hati-hati. Sekarang yang menjadi
masalah-masalah di dalam berbahasa di media itu kalau Bung Adib lihat sendiri, kira-kira masalahnya di mana sih sebenarnya? Saya kira masalahnya pada ketidakcermatan. Kurang membaca juga apa? Tidak, bukan. Ketidakcermatan wartawan dalam menulis berita. Kemudian ketergesa-gesaan mungkin. Editor juga tidak. Iya. Tidak bekerja maksimal. Iya, kalaupun ada bekerja mungkin tidak maksimal mungkin, atau tidak punya cukup pengetahuan tentang bahasa Indonesia misalnya. Saya tidak ingin menuduh bahwa kawan-kawan wartawan tidak punya pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Tentunya wartawan tentu sudah punya bekal tentang bahasa Indonesia. Iya, betul. Jadi sekarang yang memang kita merasakan di media daring, kalau kita lihat memang kerancuan bahasa, kesalahan penggunaan kata, konteks kalimat, logika itu masih banyak bermasalah gitu kan. Kira-kira nanti solusinya kalau menurut Bung Adib, apakah perlu nanti mungkin semacam kalau memang diharuskan kan pemaksaan atau imbauan atau apa, setiap media itu harus punya ahli bahasa atau bagaimana? Menurut Bung Adib solusinya gimana, Bung Adib? Ada beberapa solusi. Yang pertama, kalaupun tidak ada redaktur bahasa, media cukup mengundang orang luar redaksi untuk memberikan pelatihan kepada wartawannya. Jadi misalnya sekali sebulan atau sekali 2 minggu. Memberikan pelatihan dan membahas kesalahan-kesalahan berbahasa yang berulang. Sebenarnya kesalahan berbahasa ini kan berulang sejak dulu sampai sekarang, Bang. Misalnya penggunaan kata yang mubazir. Sejak dulu sampai sekarang itu saya menemukan kalimat begini: polisi melakukan penembakan terhadap pencuri. Itu kan mubazir. Sebenarnya kan bisa disingkat jadi pencuri. Polisi menembak pencuri, selesai kan? Iya, betul. Tapi kenapa harus diperpanjang gitu? Kemudian ada lagi misalnya polisi menyita mobil hasil curian. Kan kata hasil itu tidak perlu dituliskan karena curian itu sudah mengandung arti hasil gitu. Iya, banyak memang kita rasakan, apalagi wartawan-wartawan baru memang perlu memang pelatihan gitu kan. Pelatihan. Oke, kalau memang nanti emang maksudnya begini, misalnya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat dengan jumlah media daring juga lumayan banyak. Kira-kira memang mencukupi nggak? Atau ada standar nggak orang yang untuk diajak memberi pelatihan itu standarnya seperti apa? Karena saya juga bertemu dengan alumni-alumni bahasa Indonesia yang kemampuan dan kompetensinya soal bahasa Indonesia juga masih saya ragukan. Ada nggak semacam standar orang lulusan bahasa Indonesia disertifikasi yang bisa memberi pelatihan ke media-media? Media daring di Sumbar ini ribuan. Masalahnya kan begini, Bang. Kalau ahli bahasa banyak dan tentu saja mereka kompeten mengenai bahasa Indonesia, tentu saja mereka kompeten gitu. Itu bisa saja media mengundang para ahli bahasa yang ada di Sumatera Barat. Tapi persoalannya bahasa Indonesia ragam jurnalistik ini kan punya sifat-sifat khusus gitu. Kan dia bahasa Indonesia ragam jurnalistik ini bukan bahasa formal, tidak sama dengan menulis makalah ilmiah di perguruan tinggi. Betul, gitu. Dia ngepop, populer dia. Ya populer ya. Singkatnya semi formal. Ya bisa saja diundang diundang dosen-dosen dari perguruan tinggi. Saya rasa kompeten. Nanti disesuaikan saja dengan sifat bahasa jurnalistik. Pada umumnya masalahnya hampir sama, bukan hanya di bahasa jurnalistik sebenarnya. Di media sosial, di buku, di mana-mana gitu, termasuk menulis skripsi, tesis, disertasi, masalahnya hampir sama, tidak jauh berbeda gitu. Jadi bisa saja diundang dosen. Iya, jadi saya melihat begini ya, Bung Adib. Media itu kan secara umum kan disebut juga cerminan dari masyarakatnya. Betul. Bagaimana kualitasnya, bagaimana kondisi medianya, termasuk berbahasa. Sekarang kan masyarakatnya hobi bermedia sosial. Semua orang dipengaruhi oleh media sosial.
Bung Adib melihat nggak pengaruh media sosial, pengaruhnya terhadap berbahasa di media? Ada nggak pengaruhnya seperti itu gitu? Ya, saya melihat kecenderungan seperti itu. Banyak kata-kata kata-kata gaul yang dipakai sekarang oleh atau kata-kata tidak baku yang dipakai oleh media massa, terutama media massa daring. Enggak contohnya. Ya enggak, ya seperti itu. Ya. Jadi padahal bahasa jurnalistik itu pada prinsipnya begini, harus dimengerti oleh orang yang tingkat intelektualitasnya paling rendah. Betul. Dan kalau berita itu dibaca oleh orang yang tingkat intelektualitasnya paling tinggi, ya profesional dianggap, ya. Dia tidak tersinggung karena memakai kata-kata yang tidak bagus itu, enggak gitu kan. Ya, kan media ini umum, bukan untuk anak muda kan. Ya, Mengapa ada media yang memakai kosakata untuk anak muda seperti itu misalnya? Kan yang baca media kan bukan hanya anak muda, tapi semua kalangan. Makanya media menggunakan kata baku agar bahasa jurnalistik itu berwibawa. Ya, tapi gini, bukankah itu memperkaya khasanah bahasa Indonesia sendiri? Tanpa ada itu, bahasa Indonesia kan sudah kaya sebenarnya. Kata-kata tidak baku itu kan dipakai dalam keseharian. Kan itu bagian khazanah kosakata bahasa Indonesia. Betul. Ya, tetapi pemakaiannya harus melihat konteks. Kapan kita harus memakai kata-kata gaul, kata-kata apa gitu kan? Ya, kalau dalam menulis berita tentang kepresidenan misalnya, tentu tidak mungkin kita memakai kata-kata gaul kan? Iya, betul. Betul. Misalnya begitu. Kalau kita bicara soal media nasional, media besar, semua rekomendasi, solusi mungkin dengan cepat mereka bisa atasi. Mereka punya dana mungkin, sumber daya manusia dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara lokal, dengan segala keterbatasan dan jumlah personil yang sedikit, kira-kira apa solusinya? Paling tidak meminimalisasi kesalahan-kesalahan berbahasa itu, Bung Adib. Saya kira cukup sederhana, Bang. Misalnya yang pertama, membuat buku pedoman bahasa. Kan tiap media itu punya buku pedoman. Jawa Pos, buku saku ya? Ya, baik buku saku maupun buku besar. Jawa Pos, Kompas, Tempo, media-media besar itu punya buku pedoman bahasa. Nah, jadi mereka berpedoman ke itu saja. Buku itu berisi kata-kata yang boleh dipakai, contoh-contoh kalimat yang salah. Cara kedua adalah mengidentifikasi atau mencatat atau membuat daftar kesalahan-kesalahan berbahasa yang sering terjadi di media massa. Kan kesalahan ini berulang, Bang. Berulang dari tahun ke tahun. Tidak hanya di sementara, tapi hampir seluruh Indonesia. Nah, jadi jadi kalau mau media massa lokal bisa membuat itu. Kan tidak sulit membuat buku pedoman itu. Kalau tidak bisa membuatnya sendiri, bisa dicontoh buku-buku pedoman bahasa di media yang sudah besar. Ya, saya punya beberapa. Nanti bisa saya beri contoh misalnya. Iya, sekarang ada fenomena baru. Ya, mungkin ini agak menyimpang sedikit, tapi menurut saya kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ragam bahasanya nanti bisa diserap ke media dan sebagainya. Ini kata-kata kasar, umpatan, anak-anak muda. Contohnya gitu. Apa misalnya? Ada misalnya kata-kata yang pernah juga jadi perdebatan di medsos, misalnya ada kata anjing, lagu-lagu yang dihafal anak-anak, ada dalam bahasa Jawa yang kasar kayak gitu kan. Itu kan seakan-akan sekarang hal biasa gitu kan. Apakah hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi gaya bahasa media, masuk diserap bahasa media dan sebagainya? Bagaimana Bung Adib, menurut Bung Adib? Kalau kita berpedoman pada kata-kata yang dipakai oleh media massa atau dalam bahasa jurnalistik, seharusnya kata-kata seperti itu tidak masuk ke dalam berita. Kecuali kita membahas kata itu, misalnya beberapa waktu lalu ada kata anjay dibahas. Gitu. Kalau membahas itu enggak, tentu saja kata itu masuk. Tapi dalam dalam judul berita misalnya
anjay, ada orang apa? Iya. Mobil masuk jurang, tidak mungkin gitu bang. Iya, iya. Sekarang tidak apa. Mudah-mudahan tidak mungkin ya, karena seharusnya tidak masuk dan tidak boleh memang. Tidak boleh memang kata-kata seperti itu gitu. Oke. Nah, sekarang gini, saya kan punya pengalaman juga sedikit bagaimana membuat atau menjadikan seorang wartawan yang bisa bernulis yang baik, dan tantangannya memang tidak semudah yang dibayangkan. Sekali dua kali dia pelatihan bahasa itu belum cukup. Betul. Bahkan berulang-ulang. Dan satu lagi yang kelemahan yang paling menurut saya yang terasa ada dalam tanda kutip menganggap remeh berbahasa Indonesia itu. Dan sekarang saya berharap memang ada tantangan menjadi tantangan bagi orang-orang atau pihak-pihak atau lembaga yang peduli terhadap bahasa Indonesia, misalnya Balai Bahasa. Mungkin ada program-programnya, ada acara kegiatannya, sehingga orang memang setidaknya makin peduli pula menggunakan bahasa yang baik dan benar dan baku. Sekarang saya pikir istilah yang baik yang benar sudah diubah juga. Bagaimana menurut Bang Adib? Sekarang fenomena-fenomena seperti ini, apakah fair kita menyalahkan media saja, dan media sejauh mana peranan lembaga-lembaga yang bergerak di bahasa Indonesia itu gitu? Setahu saya balai atau kantor bahasa di tiap provinsi itu memiliki kegiatan pembinaan bahasa di media-media. Juga dilakukan oleh Balai Bahasa Sumatera Barat. Sewaktu saya di Haluan dulu pernah orang Balai Bahasa Sumatera Barat memberikan pelatihan itu di Haluan dulu. Namun mungkin saran saya kegiatan seperti itu diperbanyak saja. Kan tidak harus boleh saja orang Balai Bahasa ke media atau orang media ke sana gitu. Bisa saja. Sepengetahuan saya jika ada media yang meminta pelatihan seperti itu, orang Balai Bahasa mau saja memberikan pelatihan seperti itu. Tentu saja yang tahu persis itu sebaiknya ditanyakan kepada orang Balai Bahasa, karena saya kan bukan orang sana kan. Iya. Kemudian soal penggunaan bahasa baik dan benar itu kan sebenarnya tanpa perlu kita bahas, ya kita sudah tahu sebetulnya. Baik itu artinya berbahasa sesuai konteks. Kalau benar itu sesuai kaidah begitu. Ya itu tanpa kita sebutkan, kita sudah melakukannya itu gitu sebenarnya. Dalam menulis berita kita tidak memakai kata-kata yang kata-kata slang, kata-kata prokem, kata-kata yang yang tidak baku misalnya. Kan itu menandakan bahwa media sudah berbahasa yang baik. Kalau itu sudah betul semuanya. Iya. Misalnya, ya tapi kan begini juga. Kita di mana medianya hidup kan bahasanya, ragam bahasanya dipengaruhi oleh bahasa itu. Misalnya Minang, ada beberapa kata yang memang tidak bisa ada padanannya bahasa Indonesia misalnya. Ada bahasa Minang yang kayak jatuh saja banyak variannya, banyak variasi nama-namanya gitu kan. Betul. Jadi apakah harus ditulis seperti itu atau bagaimana menurut Bang Adib? Karena sebagian besar orang media ya kan menggunakan istilah seperti tadi itu, istilah yang tidak baku tadi kan, kalau tidak baku dia dimiringkan saja, dibedakan kayak gitu. Apakah sesederhana seperti itu gitu kan? Yang pertama seperti itu, kalau bukan bahasa Indonesia dimiringkan saja. Dan media lokal dimanapun berada, dimanapun daerahnya, setahu saya memang begitu saya dulu. Kadang-kadang menyelipkan kosakata bahasa daerah, dan itu sah-sah saja untuk penekanan, penekanan tertentu misalnya. Agar diksinya pas gitu. Marabo misalnya, Gubernur Marabo. Wali Kota Padang Taburangsang. Taburangsang misalnya gitu. Boleh saja, tidak ada larangan. Justru kata-kata sumbangan seperti itu bisa jadi suatu saat nanti menjadi bahasa Indonesia kalau dipakai secara luas dipakai misalnya secara luas oleh media nasional atau media yang lain gitu. Bisa saja nanti menjadi kosakata bahasa Indonesia. Sah-sah saja kan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pada dasarnya bahasa Indonesia itu memakai kata-kata baku, tetapi tidak selalu
Boleh saja menggunakan kata-kata sumbangan bahasa daerah sesekali, boleh saja untuk penekanan. Tapi pada umumnya tentu saja bahasa Indonesia pada umumnya. Oke, kembali ke awal, tumben saya ingat mungkin Bung Adib, tadi kan begitu besar peranan bahasa Indonesia, peranan wartawan pers terhadap bangsa inilah, terhadap bahasa Indonesia gitu kan, termasuk juga di dalamnya bagaimana tercetusnya Sumpah Pemuda gitu. Kalau sekarang Bung Adib melihat peranan wartawan dan apa itu seperti apa? Apakah masih seurgen yang masa lalu atau terjadi pergeseran dan bagaimana? Karena zamannya sudah berubah. Maksud saya dulu karena kosakata bahasa Indonesia itu dulu sedang dibentuk begitu kan. Jadi wajar jika ada ide misalnya oleh wartawan mengadakan Kongres Bahasa Indonesia karena mereka tidak senang terhadap penggunaan bahasa Melayu Tionghoa dalam koran-koran peranakan Tionghoa misalnya pada waktu itu. Saya anggap bahasa Indonesia sedang dibentuk misalnya begitu. Kalau sekarang kan sudah relatif stabil, sudah jadi wartawan tinggal hanya menggunakannya saja dengan bagus begitu. Karena bahasa itu berkembang dan hidup, selalu ada kata-kata baru, ungkapan baru. Ya boleh saja wartawan menggunakan ungkapan baru untuk memperkaya bahasa. Boleh saja. Seperti yang saya sebut tadi misalnya kata petahana gitu kan, disumbangkan oleh Kompas. Kan itu dulu tidak ada, tetapi digali oleh Salomo Simanung Khalid dari kamus-kamus lama, digali, tapi kata itu tidak ada dalam kamus itu, digali kata dasarnya gitu. Begitu misalnya. Oke, Bung Adib, terima kasih atas waktunya. Senang sekali kita berbincang tentang bahasa dan jurnalistik. Kalau kita teruskan mungkin tidak akan habisnya. Kita akan diskusi lagi ke depan tentang bahasa ini dalam tema yang lain. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dalam berbahasa, terutama bagi dunia pers. Saya tutup. Sampai jumpa pada program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.